Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Gitna. Kali ini Dapur Mama Gitna akan membuat masakan Nusantara lagi yang tidak kalah dengan masakan-masakan lainnya, yaitu kita akan membuat kari tuha. Apa itu kari tuha? Kari ini kari yang berasal dari daerah Banjarmasin. Rasanya khas sekali dengan kekayaan rempahnya. Sebenarnya tidak jauh beda dengan masakan-masakan lainnya seperti rendang. Cuman ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi dari resep tersebut. Kari ini sangat legendaris di daerah kami. Biasanya dimakan dengan nasi putih, tapi lebih seringnya dikonsumsi dengan roti Mariam atau roti canai, atau dengan bahasa Banjar katanya lempeng India. Sekarang kita akan membagi bagaimana membuat kari tuha tersebut, sekalian bonus bagaimana membuat roti Mariamnya. Yuk cek tutorialnya di Dapur Mama Gitna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terlebih dahulu kita akan membuat roti Mariam atau roti canai, atau yang dikenal dengan kami di sini roti India. Adapun bahan-bahannya di sini adalah 1 kg tepung terigu protein sedang. Kita sediakan 500 ml air hangat. Kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Di sini ada 2 butir kuning telur dan 2 butir telur utuh. Ada 100 gram margarin yang kita lelehkan. Ada 50 gram susu bubuk. Ada minyak goreng yang kita gunakan untuk merendam nantinya, garam, dan juga margarin untuk olesan. Pertama kita akan campurkan bahan keringnya terlebih dahulu. Di sini ada susu bubuk dan juga garam. Oke, kita campur merata sebelum kita tambahkan atau kita masukkan bahan-bahan cair. Selanjutnya kita akan masukkan telur, juga margarin cairnya. Setelah seperti ini, kita akan mengadon pakai tangan dan memasukkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya menjadi kalis. Setelah setengah kali seperti ini, kita akan pindahkan adonan ke dalam atau ke atas alas kerja pembuatan roti ya. Ini akan kita adon lagi di sini. Sebenarnya pembuatan roti Mariam atau roti canai ini tidak perlu sekalis seperti kita membuat roti. Tidak perlu 100% kalis. Cukup sampai
adonan rata saja tercampurnya dan tidak lengket sama sekali. Kita bisa tambahkan sedikit minyak goreng, sedikit saja, untuk membuat adonan menjadi lembut. Setelah adonan kalis seperti ini, kita akan bulatkan adonan dan adonan akan kita bagi-bagi menjadi kurang lebih 60 gram per satuannya. Kalau kalian mau lebih besar, bisa timbangannya lebih besar lagi. Tapi di sini kita cukupkan hanya 60 gram saja per pieces roti Mariamnya nanti. Ya, ini dia dengan berat 60 gram. Kita akan buat adonan menjadi seperti ini semua. Ini dia setelah kita bulat-bulatkan semua dan semuanya seberat 60 gram dan menghasilkan 24 yang seberat 60 gram dan satu buah yang kecil. Nah, ini akan kita simpan di tempat wadah tertutup kurang lebih selama 2 jam, yang akan kita siram dengan minyak goreng sampai dia terendam semua ke dalam minyak gorengnya. Kita siram seperti ini sampai semuanya terendam oleh minyak. Dan kita akan simpan di wadah tertutup kurang lebih selama 1-2 jam. Dan adapun bahan-bahannya yang akan kita gunakan untuk membuat kari tuha atau kari khas Banjarmasin ini, kita di sini ada santan kental dari perasan pertama dari 1 butir kelapa, dan ini santan encernya setelah kita jadikan perasan kedua. Dan di sini ada cabai merah kering sebanyak 7 buah, ini sudah kita rebus dan kita buang bijinya tentunya. Dan 2 buah cabai merah yang basah. Untuk rempahnya di sini ada 2 buah serai, 1 buah lengkuas kecil, kunyit, 2 ruas kecil jahe, ada 75 gram bawang putih, 150 gram bawang merah, 9 buah kemiri, adas manis, jintan putih, kayu manis, 6 buah cengkeh, kapulaga Arab, tumbar, dan juga bunga lawang. Ini semuanya akan kita sangrai dan juga kita haluskan bersama-sama. Nah, di sini kita ada kelapa goreng atau yang disebut dengan orang Padang ambu-ambu. Resep pembuatannya lihat pada link pembuatan rendang. Dan di sini ada air asam jawa, kaldu sapi dan juga garam, gula merah, pala bubuk, merica bubuk dan lada hitam. Dan di sini ada bawang putih goreng ya, sebanyak 2 sendok makan. Nanti akan kita hancurkan di akhir-akhir pemasakan karinya. Nanti kita akan berikan dengan bawang putih goreng yang sudah kita haluskan, dan untuk taburan nanti di akhir sekali ada bawang merah. Dan tentunya jangan lupa bubuk kari khas Kalimantan Selatan. Dan ini dia bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe dan kunyit, cabai merah dan cabai keringnya yang sudah kita haluskan. Dan ini bumbu rempah-rempah yang sudah kita
sangrai dan juga sudah kita haluskan. Tentunya semuanya ini akan kita masak dengan 1 kilo daging sapi. Pertama-tama kita akan sangrai bumbu tanpa menggunakan minyak. Sangrai bumbu sampai benar-benar kering. Sambil kita masukkan juga serainya sekalian. Setelah bumbunya kering dan mengental seperti ini, airnya sudah menyusut juga, kita masukkan sedikit saja minyak karena juga nanti dari santan juga akan mengeluarkan minyak. Tambahkan sedikit minyak saja. Kita aduk kembali. Kita goreng-goreng sebentar. Kemudian kita masukkan dagingnya. Ini akan kita masak sampai air dagingnya keluar dan air dagingnya kering. Setelah dagingnya berubah warna dan airnya pun sudah menyusut, kita akan masukkan yang pertama. Ini adalah rempah yang sudah kita sangrai tadi dan juga dihaluskan. Kita masukkan sebanyak 3 atau 4 sendok. Di sini kita ada 4 sendok ya. Masukkan semuanya. Kemudian kita masukkan kelapa gorengnya. Sebanyak 4 sendok makan juga. Kemudian air asam jawanya kita masukkan. Dan tentunya rempah kari sebanyak kurang lebih 4-5 sendok makan. Dan juga merica, pala, dan lada hitam. Selanjutnya kita masukkan gula merah. Nanti pada saat kita mengeringkan airnya, kita masih bisa koreksi rasanya. Kita masukkan kaldu sapi dan juga sedikit garam. Kemudian ini kita aduk semuanya.
Setelah dirasa bumbunya tercampur rata, kita akan masukkan santan encernya terlebih dahulu. Kita masukkan semuanya. Bisa juga dibagi menjadi dua bagian, tapi ini akan saya masukkan semuanya. Nah, ini akan kita masak sampai santannya menyusut. Kemudian kita masukkan santan kentalnya. Nah, sambil menunggu air dari karinya kering, santan encernya, kita akan melanjutkan membuat roti Mariam atau roti canainya. Ini sudah kita diamkan selama kurang lebih 2 jam di dalam rendaman minyak. Ini akan kita buat dan pipihkan setipis mungkin. Setelah kita buat tipis seperti ini akan kita beri sedikit olesan margarin, tipis-tipis saja karena minyaknya juga sudah banyak. Sebenarnya untuk penggulungan roti canai ini atau roti Mariam ini ada 2 cara. Dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu baru digulung, atau langsung digulung yang akan kita putar menjadi bentuknya seperti menggulung gulungan obat nyamuk. Cara pertama, kita langsung gulung-gulung saja kecil-kecil seperti ini tanpa mengiris-ngirisnya. Kita tarik sedikit, kemudian kita gulung seperti ini. Dan kemudian kita tumpuk seperti ini. Ini cara yang pertama. Setelah adonan kita tipiskan seperti ini dan kita oles dengan margarin lagi, tipis-tipis saja. Ini akan kita potong, jangan sampai putus ya, tipis-tipis seperti ini. Hasilnya nanti seolah-olah roti Mariamnya putus-putus dan berserat. Kemudian kita gulung seperti halnya yang pertama tadi. Memanjang seperti ini lagi, dan ini akan kita buat hal yang sama seperti di awal tadi. Kalau di dapur Mama Gitna lebih suka menggunakan cara yang kedua,
karena hasil akhirnya terlihat lebih cantik karena dia berserat. Dan ini dia 2 buah hasilnya. Lakukan sampai adonan habis. Dan saat air santan encernya mulai menyusut, kita masukkan santan kentalnya. Ini akan kita masak sampai minyaknya keluar dan santannya pun menyusut juga. Ini akan kita masak sampai kurang lebih 30 menit sampai dia mengeluarkan minyak dan dagingnya matang. Nah, ini dia setelah menyusut airnya dan minyaknya keluar. Sambil kita koreksi rasa, matikan api. Kemudian kita masukkan bawang putih goreng yang sudah dihancurkan. Ini untuk memperkuat rasanya lagi. Dan untuk bawang gorengnya nanti kita berikan sebagai taburan pada saat penyajian. Nah, ini dia langkah terakhirnya. Kita akan menggoreng roti Maryamnya. Setelah dibuat seperti ini semuanya, kita bisa goreng semuanya. Jika tidak langsung dimakan, bisa dijadikan frozen food dan kembali dipanaskan pada saat hendak dimakan. Oke, kita taruh di atas wajan yang anti lengket tentunya, sambil kita pipihkan sedikit demi sedikit. Untuk roti Maryam yang tidak langsung kita makan, seperti ini sudah bisa diangkat. Jadi dia tidak terlalu gosong kalau kita panaskan lagi. Alhamdulillah, ini dia roti Maryam atau roti cane, atau dengan bahasa Banjar kami lempeng India. Dan juga pasangannya yaitu kari tuha khas Banjarmasin yang sangat-sangat gurih dan lezat sekali. Bisa dilihat dengan kekentalan bumbunya dan yang kaya akan rempah dan juga bahan-bahan yang sudah kita buat tadi. Dipadukan dengan roti Maryamnya, ini sangat enak dicocol bersama. Tapi bisa juga kita sajikan dengan versi lain, yaitu kita beri saus tomat dan juga mayones. Ini juga tidak kalah enaknya. Roti Maryam disajikan dengan cara seperti ini. Kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka untuk dijadikan santapan makan malam kita kali ini. Oke, terima kasih yang sudah selalu setia menyaksikan di channel Dapur Mama Gitna. Semoga Dapur Mama Gitna bisa terus memberikan resep-resep yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.